Aduh guys, beberapa minggu ini aku mengamati fenomena lato-lato yang merebah di kalangan anak-anak. Lato-lato ternyata pernah booming guys pada era 70-an. Namun waktu itu erat dengan fenomena mistis, kejahatan, dan kriminalnya. Beberapa hari yang lalu aku sempat berkunjung ke salah satu orang dengan membawa mainan lato-lato ini. Orang tersebut kisaran umur 50-60-an. Nah, aku bertanya kepada bapak tersebut, "Pernah lihat mainan kayak gini, Pak?" Sambil kulihatkan beberapa potongan video viral di mana anak-anak bermain lato-lato. "Sekarang lagi musim mainan ini, Pak," lanjutku. Bapak itu kaget dan menjawab, "Mau ada kejadian apa ini?" Kemudian si ibu, istrinya, juga menjawab, "Duh Gusti, mau ada peristiwa apa ini?" Di situ aku bingung dan bertanya, "Emang ada apa dengan mainan ini, Bu?" Si ibu kemudian masuk ke rumah sambil menggidik dan bilang, "Pokoknya hati-hati aja mas." Kemudian si bapak cerita, dulu itu ternyata kalau ada mainan ini muncul, pertanda bakal ada peristiwa yang mengerikan seperti pembunuhan, penculikan, untuk tumbal dan lain sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa politik yang mengorbankan nyawa juga diawali dengan merebaknya mainan ini. Jadi ini itu semacam pertanda bakal terjadinya hal-hal yang buruk, kata si bapak lebih lanjut. Aku hanya tertegun mendengarkan penjelasan bapak itu. Kulihat sorot mata si bapak menerawang jauh ke masa lampau sambil melamun. Setelah kami ngobrol cukup panjang, akhirnya aku pamit untuk pulang. Dan ternyata di luar hujan deras. Meski siang hari, aku menggunakan jaket tebal untuk menutup kepala biar nggak kehujanan. Di tengah perjalanan, kulihat banyak sekali anak-anak yang bermain lato-lato ini. Kupandangi sejenak sambil memikirkan, apa ya yang dikatakan bapak tadi? Apakah itu benar? Sebelumnya aku juga mendengar cerita ini dari ibuku. Dulu waktu aku kecil, jika malam-malam mendengar suara tek 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 tek, semua lampu harus dipadamkan dan bersembunyi. Sesampainya di rumah, aku yang masih penasaran pun dengan perkataan bapak yang aku jumpai tadi, ku ambillah mainan lato-lato ini, ku mainkan sebentar, walaupun aku nggak bisa maininnya, ku amati dan sambil berpikir. Sejenak kembali ku taruh mainan ini di atas meja kecil di samping tempat tidurku. Kemudian aku rebahan dan akhirnya aku tertidur. Sementara langit semakin gelap dan hujan juga tak kunjung reda sampai pagi. Di tengah tidurku yang sayup-sayup, rupanya aku mendengar suara tek 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 tek. Ku buka mata, ku cari dari mana suara itu berasal, namun aku tidak menemukan di mana asal usulnya. Kulihat ternyata mainan lato-latoku sudah tidak ada di atas meja. Suara itu semakin jelas terdengar ternyata. Lantas ketika aku keluar kamar, tiba-tiba suara itu hilang dan mainan itu tergeletak di lantai dekat dapur. Dan tentunya permainan lato-lato ini bisa saja mengandung mistis sehingga menyebabkan banyak anak yang kecanduan memainkannya. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat juga sempat melarang permainan ini karena pernah menelan korban. Banyak anak yang terluka karena mengayunkan bola terlalu keras. Bola yang terbuat dari akrilik itu kadang-kadang pecah ketika beradu saat dimainkan. Nah, karena adanya laporan anak-anak yang terluka, pemerintah Amerika Serikat pun melarang permainan tersebut. Di Indonesia sendiri sudah ada kasus korban dalam memainkan lato-lato, yakni mata yang memar seperti foto ini.